Anda pasti memiliki satu atau dua orang teman yang bersifat pemalu. Mungkin juga Anda sendiri termasuk memiliki sifat pemalu. Sifat pemalu ini biasanya ditandai dengan kecenderungan merasa gugup, khawatir, atau canggung selama berinteraksi sosial, terutama dengan orang asing yang baru dikenal. Tahukah Anda, sifat pemalu ini memiliki dua jenis, yaitu satu, orang yang merasa malu karena situasi tertentu, dan yang kedua, orang yang pada dasarnya sudah memiliki sifat pemalu. Sebenarnya, rasa malu itu sendiri adalah emosi, sifat, atau insting alami manusia. Hampir semua orang pasti pernah merasa malu setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka. Misalnya saat tidak sengaja melakukan tindakan ceroboh di depan banyak orang, atau harus berinteraksi dengan orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dari Anda, atau berbicara dengan lawan jenis. Namun, orang yang sifat dasarnya adalah pemalu, dia akan cenderung merasa malu dalam berbagai macam situasi. Orang yang semacam ini juga seringkali merasa khawatir tentang pandangan orang lain terhadapnya dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Tak hanya itu, seseorang yang sangat pemalu biasanya akan menunjukkan gejala fisik berupa jantung berdebar, sakit perut, atau berkeringat saat berinteraksi di lingkungan sosial yang baru. Timbul sebuah pertanyaan, apakah menjadi pemalu adalah hal yang buruk? Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, banyak yang masih beranggapan bahwa sifat pemalu adalah kelemahan yang harus diperbaiki. Pasalnya, orang pemalu seringkali dianggap sulit berhubungan dan bersosialisasi dengan orang lain. Anggapan tersebut memang tidak sepenuhnya salah. Namun, mengatakan sifat pemalu sebagai kelemahan juga tidak benar. Karena itu adalah merupakan bentuk emosi yang sangat wajar terjadi. Justru, sifat ini bisa mendatangkan beberapa keuntungan dalam situasi dan kondisi tertentu. Orang yang memiliki sifat ini biasanya lebih sensitif akan perasaan dan emosi orang lain, sehingga membuat mereka menjadi pendengar yang baik, terutama saat orang lain sedang bercerita. Selain itu, sifat pemalu juga mendatangkan antisipasi lebih akan sesuatu hal. Ini artinya, orang yang pemalu diyakini memiliki kewaspadaan lebih tinggi terhadap resiko. Mereka dapat membuat sebuah keputusan dengan lebih baik jika memahami baik-baik resikonya. Sifat ini bukanlah suatu hal yang negatif selama tidak menyebabkan masalah yang berarti dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menjadi masalah adalah ketika rasa malu sudah sangat mengganggu atau bahkan berkembang menjadi gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial dapat menimbulkan berbagai emosi negatif seperti rasa takut dan cemas berlebihan. Pikiran negatif ini akan terus membayangi mereka lebih lama, bahkan sampai berminggu-minggu. Sementara rasa malu biasa tidak selalu disertai dengan pikiran negatif. Gejala gangguan kecemasan sosial sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk sekedar berbicara pada kasir di toko saja, penderitanya akan merasa panik dan mengalami gejala fisik yang parah. Kondisi seperti inilah yang membutuhkan perawatan medis dari dokter. Sementara orang pemalu hanya menunjukkan sifatnya pada situasi tertentu, dapat mereda sendiri dan dikendalikan, juga dapat dihilangkan dengan membangun kepercayaan diri. Karena dengan membangun kepercayaan diri, yakin dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki, dengan percaya diri kita bisa menghadapi berbagai tantangan dan kesempatan dalam hidup yang lebih optimis dan positif. Namun, tidak semua orang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ada juga orang yang cenderung pemalu, minder, atau insecure. Orang yang pemalu biasanya merasa tidak nyaman, takut, atau malu ketika berinteraksi dengan orang lain, terutama yang tidak dikenal. Orang yang pemalu juga sering merasa kurang percaya diri dengan penampilan, kemampuan, atau prestasi yang dimilikinya.
Orang yang pemalu sebenarnya tidak perlu merasa rendah diri atau putus asa. Percaya diri bukanlah suatu yang bawaan sejak lahir, melainkan sesuatu yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Ada banyak cara dan tips yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Di sini saya akan memberikan cara dan tips yang bisa Anda coba. 1. Bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki. Salah satu hal yang bisa menurunkan rasa percaya diri Anda adalah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Anda mungkin merasa iri atau minder dengan orang yang lebih cantik, pintar, kaya, atau sukses dari Anda. Namun, Anda harus ingat bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anda juga memiliki hal-hal yang bisa Anda syukuri, seperti kesehatan, keluarga, teman, hobi, atau cita-cita. Cobalah untuk menghargai dan mensyukuri apa yang sudah Anda miliki, dan jangan terlalu fokus pada apa yang belum Anda miliki. Dengan bersyukur, Anda bisa merasa lebih bahagia dan lebih percaya diri dengan diri sendiri. 2. Rawatlah tubuhmu dengan baik. Dengan merawat tubuh dengan baik, tubuh yang sehat dan terawat bisa membuat Anda merasa lebih nyaman dan lebih percaya diri dengan penampilan Anda. Anda bisa melakukan hal-hal sederhana seperti menjaga kebersihan, berpakaian rapi dan sesuai, berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Anda juga bisa memanjakan diri dengan melakukan hal-hal yang membuat Anda merasa rileks, seperti pijat, facial, atau meditasi. Dengan merawat tubuh dengan baik, Anda bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental Anda. 3. Lakukan hal-hal yang Anda sukai dan Anda kuasai. Anda pasti memiliki minat, bakat, atau hobi yang bisa Anda lakukan dengan senang hati dan bangga tentunya. Misalnya, Anda suka menulis, menggambar, atau menyanyi, bahkan bermain musik, atau bermain olahraga. Dengan melakukan hal-hal yang Anda sukai dan Anda kuasai, Anda bisa mengekspresikan diri Anda, mengasah kemampuan Anda, dan merasakan kepuasan dan kebahagiaan. Anda juga bisa mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain yang mengakui prestasi Anda. Hal-hal seperti ini bisa meningkatkan rasa percaya diri Anda. 4. Belajar hal-hal yang baru. Anda tidak perlu merasa puas atau berhenti dengan apa yang sudah Anda tahu atau bisa. Anda bisa terus belajar dan mencoba hal-hal baru yang menantang dan menarik bagi Anda. Misalnya, Anda bisa belajar bahasa asing, komputer, ataupun memasak, menari, dan apa yang Anda inginkan. Dengan belajar hal-hal baru, Anda bisa menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman Anda. Anda juga bisa merasa lebih percaya diri karena Anda bisa mengatasi rasa takut atau ragu Anda. Anda juga bisa merasa lebih siap menghadapi perubahan atau kesempatan yang ada di depan Anda. 5. Berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah cara meningkatkan kepercayaan diri yang terakhir. Ingat, Anda tidak perlu mengisolasi diri atau menghindari orang lain karena merasa pemalu atau minder. Anda bisa mencoba untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain, baik yang sudah Anda kenal maupun yang baru Anda temui. Anda bisa memulai dengan menyapa, tersenyum, atau mengajak ngobrol orang lain dengan topik yang ringan dan menarik. Anda juga bisa mendengarkan, merespon, atau memberi masukan yang positif kepada orang lain. Dengan berinteraksi dengan orang lain, Anda bisa membangun hubungan yang baik, mendapatkan teman, dukungan, atau bantuan dari orang lain. Anda juga bisa belajar banyak hal dari orang lain, seperti cara berpikir, bersikap, atau bertindak yang bisa Anda tiru atau adaptasi.
Hal-hal ini bisa membuat Anda merasa lebih nyaman dan lebih percaya diri dengan diri sendiri. Nah, itulah tadi beberapa cara dan tips agar percaya diri meningkat, khususnya untuk orang yang pemalu. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Anda. Ingatlah bahwa percaya diri adalah sesuatu yang bisa Anda pelajari dan kembangkan. Anda tidak perlu merasa rendah diri atau putus asa. Anda bisa meningkatkan rasa percaya diri Anda dengan cara-cara yang sederhana namun efektif. Dengan percaya diri, Anda bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia dan lebih sukses.